Mobil Google. Ketemu mobil Google. Datang di Menghindari Malam Minggu di Rumah episode 4. Jadi sudah 2 minggu gua pakai motornya Mamang Zawin. Hari ini niatnya mau balikin motornya. Kalau kelamaan takutnya nyaman gak mau lepas, ntar gua bayarin kan malah repot. Harusnya kan gua beli motor adventure. Gua gitu, gua kalau udah nyaman sama satu suka susah lepas. Tapi baru bisa balikin nanti malam karena Zawin lagi pergi. Sore katanya dia lagi nyelam, lagi diving, latihan pernapasan. Malam nanti dia climbing. Mungkin balik-balik sekitar jam 9, jam 10. Jadi mungkin jam segitu baru gua balikin ke Markicaps. Sekarang ke Stand Up Indo dulu. Dan gua mau ceritain sedikit buat teman-teman yang sempat nanya kemarin di Instagram, ini motor apa, basicnya, bagaimana rasanya naik motor ini, berapa lama proses pengerjaannya. Gue tahu kurang lebih karena bengkel yang ngerjain motor ini adalah bengkel yang biasa gue datengin kalau di Purwokerto gitu. Jadi ini adalah motor CBR 250 RR milik Zawin Nur. Bukannya Stand Up Indo, ada mas-mas puisi sedang di Jakarta. Mas pantun dong hari ini. Tidak ada pantun hari ini karena lapar menguasai. Bagus. Ini adalah Honda CBR 250 RR milik Zawin Nur. Jadi untuk yang bertanya, ini basicnya apa? Ini adalah Honda CBR 250 RR. Ini adalah motor yang dipakai waktu motoran sama gue ke Pekalongan. Mungkin kalian ada yang udah pernah nonton videonya. Kalau belum, silahkan lihat di atas ini nih. Ada nih. Itu adalah motor yang sama. Lalu karena keluhannya saat itu adalah motornya nunduk, capek untuk jalan jauh, diubahlah menjadi seperti ini. Jadi sebenarnya perubahannya cukup banyak ya, karena kita tahu motor CBR 250 RR ini adalah motor sport fairing ya. Posisinya nunduk banget.
Diubah, rangkanya total dipotong-potong menjadi konsep Rebel 250, yang mana Rebel 250 ini nggak masuk untuk pasar Indonesia. Yang masuk di pasar Indonesia hanya Rebel 500 cc. 250 itu ada di sekitar mungkin kayak Thailand, Vietnam, Singapura, Myanmar, Gabon, Togo, gue nggak tahu di mana. Tapi kurang lebih yang 250 cc itu nggak masuk di Indonesia, makanya Zawin bikin konsepnya Rebel 2,5. Untuk di ban tentu saja pakai Shinko Big Block supaya terlihat lebih keker. Menggunakan pelek standar, tidak berubah sama sekali, hanya diubah bannya aja. Shinko Big Block Adventure Trail E805 sepasang, depan belakang ukurannya sama. Yang belakang lebih gede, yang depan agak kecil sedikit. Apa sama ya? Ya gitulah pokoknya ya. Sangat malas menjadi reviewer. Normal semuanya standar, mesin gak ada yang diubah, hanya dibikin bracket-bracket untuk membawa barang, sisi bar. Yang paling ketara adalah bagian tangki. Rangkanya cukup lumayan drop seat ya. Tuh. Secara posisi duduk ini jauh lebih nyaman dibanding motor standarnya, tapi karena memang ini dibuat untuk ukuran badannya Zawin, gua pakai ini tuh masih agak kegedean. Gua ngerasanya kaki gua terlalu nekuk. Lihat ya. Nah, posisi duduknya tuh kayak gini. Untuk stang gue ngerasa agak terlalu rendah. Gue prefer kalau stang motor gue sendiri, gue lebih suka segini. Untuk cruiser. Untuk kaki, gue ngerasa mungkin agak lebih maju sedikit kalau gue pengennya. Tapi kurang lebih ini sangat rendah, motornya sangat rendah. Ya, motornya cukup rendah. Nggak terlalu tinggi untuk ukuran tinggi gue yang 175 mungkin ya, 175 ke atas. Napak dengan sempurna, enak dibawa, kelok-kelok kiri kanan, stabil. Untuk yang nanya juga apakah ban kotak-kotak seperti ini licin di aspal, jawabannya tidak sama sekali, karena gue sering miring-miring pakai motor ini dan pakai ban ini. Semuanya standar, shock depan standar semuanya, lampu udah ganti tentu saja. Sisanya standar semua, nggak ada yang berubah. Hanya berubah di tampilan. Mesin semua normal. Speedometer juga masih menggunakan speedometer yang sama, standar CBR. Nah, kurang lebih suaranya seperti ini. Jadi motor ini dikerjakan kurang lebih 3 bulan lah ya, 3 bulanan kalau nggak salah. Lalu diambil dari Purwokerto, dibawa pulang bareng gua di video yang kemarin. Dan berapa biayanya menurut gua nggak bisa dijelaskan di sini karena setiap motor memiliki harga yang berbeda. Kalau lu mau bikin motor kayak gini tergantung motor lu apa, bahannya ya, terus lu mau bikinnya kayak apa, lu mau pakai spare part yang kayak gimana. Jadi nggak bisa sama, bisa lebih murah, bisa lebih mahal, tergantung keinginan. Dan yang paling penting ya kalau bangun motor itu menurut gua, lu jangan lihat bikin motor begini doang mahal banget. Nah, kadang-kadang penyepelean itu tuh bikin begini doang, itu yang bikin orang nggak ngehargain jasa. Padahal justru itu yang harus dihargai mahal, karena susah. Bikin motor itu tuh susah, perhitungannya harus bener, harus presisi. Bikin metalworks, plat, tangki, rangka itu harus bener diukur, dan itu perlu pengalaman, perlu riset, perlu trial dan error. Entah ada berapa bahan yang pernah kebuang karena gagal. Itu yang dihargai mahal. Kalau barang mungkin ya lu bisa naker lah, beli ini paling segini, beli ini segini. Tapi pembuatannya, ilmunya, itulah yang harus dihargai dari proses membuat motor. Jadi ini adalah CBR 250 RR dengan konsep Rebel 250. Mungkin tadi gue udah cerita sedikit. Gue sekarang mau balik ke Ciputat, balikin ke Ciputat tepatnya. Bagaimana rasanya 2 minggu memakai motor ini? Gue pernah naik versi standarnya dan capek banget.
Emang karena gue gendut juga ya, jadi motor nunduk banget tuh nggak enak. Nah dengan posisi begini ini lebih enak menurut gue, lebih nyaman. Tangan ya gue sih lebih suka stangnya lebih tinggi dikit. Secara tenaga cukup, cuman memang udah nggak sekencang standar karena bobotnya sudah mulai bertambah berat, otomatis kecepatan motornya tidak bisa sekencang motor standar. Posisi duduk nyaman, secara bentuk sangar, dipakai kebut-kebutan enak, dibawa miring-miring enak. Paling ya motor custom kelemahannya apa ya? Nyiprat paling kalau hujan. Oh iya, dan shocknya keras. Mungkin karena memang konsepnya ya, nggak bisa yang sempuk itu. Mau pakai shock mahal juga ini tetap keras kayaknya, karena bagian belakangnya agak pendek, dropship. Kurang lebih seperti itu. Tapi menyenangkan, ini motor yang menyenangkan untuk dibawa karena ada 3 mode berkendara: comfort, sport, dan sport plus. Kalau buat normal-normal ya gue pakainya sport aja. Gue sebenarnya pengen bayarin ini motor, tapi mahal. Karena enak dipakai harian, buat harian ya menurut gua, nggak terlalu capek. Cuman kalau buat boncengan nggak tahu ya yang dibonceng. Ya kalau buat sendiri sih enak-enak aja. Pondok Indah rame bener ya. Jadi bagaimana 2 minggu memakai CBR 250, motor yang sangat enak dipakai untuk harian, dipakai kenceng ayo, dipakai santai ayo. Cuman memang mesinnya agak panas, terlebih gue sering banget pakai celana pendek. Tapi di bawah nyaman. Gue memang lebih suka motor naked begini dibanding motor fairing. Lebih ke motor bungkuk sih. Kalau ada fairing yang nggak bungkuk mungkin gue seneng-seneng aja. Kayak R6F kan nggak terlalu bungkuk tuh setahu gue, karena dia sport touring ya. Itu masih aman tuh. Masalahnya emang di perut sih, makanya gue sedang menurunkan berat badan. Tapi ini adalah motor yang menyenangkan. Kalau boleh dipakai lagi mungkin nanti gue pakai lagi. Mungkin. Gue udah pernah cerita belum ya soal motor ini Zawin dapat dari mana? Jadi CBR yang ini adalah CBR yang berbeda dengan CBR yang sering diceritain Zawin soal dia lagi makan di warteg lalu nawar motor. Beda tuh, beda motor. Itu CBR juga, tapi CBR yang old, yang 1 silinder. Nah ini yang 2 silinder. Jadi ini adalah 2 motor CBR yang berbeda, tapi memang CBR dua-duanya. Karena ya kita tahu Zawin senangnya motor fairing, motor nunduk. Itu. Nah jadi ini adalah motor yang dibeli secara dadakan setelah dia beli motor Ninja warna putih, yang waktu itu dibayarin Jupri. Nah ini motor beda lagi nih. Dia beli motor ini ketika dia mau beli rumah. Jadi dia mau beli rumah, ketemu sama yang punya rumah. Yang punya rumah datang naik CBR. Terjadi pernego-negoan, akhirnya deal. Oke, gue beli rumah lu harga sekian, tapi bonusnya motor. Jadi kayaknya harganya nggak dinego sama Zawin, tapi gue dapat motor lu, dikasih sama yang punya. Akhirnya dapatlah Zawin motor ini. Tepat 3 hari setelah dia punya Ninja putih yang beli sama gue di Cibitung, nyari sampai ke Cibitung. Aneh bener emang orang. Baru dipakai bentar, lalu di custom karena dia bilang capek nunduk. Di custom, pakai bawa pulang, belum pernah dipakai-pakai lagi. Dan kemarin dia bilang ternyata emang gue sukanya motor nunduk dah. Memang aneh, mama
Bang Zawin si orang aneh. Nah sekarang gue mau balikin nih. Orangnya sih katanya tadi lagi jalan balik. Dia habis nyelam dan wall climbing. Wow, Ciputat sangat macet. Padahal itu ada beberapa yang kata-kata Mario itu gue translate. Saya kembalikan ya. Gokil. Terima kasih. Siap bosku. Terima kasih. Siap bosku. Terima kasih. Luar biasa. Menyenangkan naik motor Anda. Luar biasa. Menarik. Luar biasa memang. Lampu sen sudah nyala semua, rem belakang sudah tidak ngempos. Lampu belakang yang mati sudah nyala. Holder HP Anda patah. Udah dibeli, belum. Oh, belum dipasang. Udah, sisanya itu semuanya aman. Terus apa namanya? Rem belakang aman. Sudah. Ternyata itu bukan ngempos. Setelannya kurang kenceng. Iya. Jadi nginjeknya terlalu bawah. Diubah. Diubah setelannya, akhirnya sekarang kenceng lagi. Itu tahu saya yang rem belakang tahu saya. Ya. Cuman kan ya udah nanti pas mau dipakai baru dibenerin gitu. Apa lagi aman lah. Udah, sisanya lampu-lampu gua nggak tahu kenapa tuh bisa pada putus. Pokoknya lampu sen lu mati, flashernya kena. Oh, flashernya kena air. Dia kan posisinya di bawah headlamp. Jadi kayaknya hujan masuk ke sela-sela. Soalnya pas gue buka kemarin flashernya menggenang. Airnya menggenang. Terus udah gue ganti. Murah kok, total cuma habis 200. Aman. Pakai aja, Pak. Pakai aja. Santai. Lagi nggak kepake. Jangan. Paling nanti saya pakai buat ekspedisi. Masalahnya kan gue udah bilang kalau gue kelamaan make di rumah guanya nyaman. Beli. Jangan. Pakai. Mahal. Paling gua kan hari-hari pakai mitol. Mitol. Apa tuh? Mitol. Bagus. Gua pakai mitol hari-hari. Terus kalau si motor ini gua pakai buat jarak jauh doang paling. Nah. Kalau misalnya gua lagi pengen mana kayak ke Bali kayak kemana gitu, baru gua pakai paling. Ya kalau itu pakai aja. Paling yang penting pas gua mau pakai, Pak Bar, minggu depan mau dipakai. Nantilah. Jangan kelamaan, nyaman nanti gue. Ntar gue bayarin, pusing motor gue 3. Jual yang lain. Jangan. Itu motor apa namanya? Inazuma jual. Jangan lah. Kenapa? Drop parah harganya lah. Ya udah. Jangan, udah pakai aja. Mendingan ntar beli motor baru lagi aja. Ntar ini. Saya mungkin tahun depan beli mobil. Akhirnya untuk kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga. Hah? Tahun depan kan saya mau menikah. Oh, jadi ya nyari dulu aja. Belum ada ceweknya. Ya kan persiapan nggak apa-apa. Ya kan tahun lalu juga gue ngomongnya gitu ya, Tra.